Part 181, Last Day at My Hometown. Skip ke langsung pengumuman Y. Hari ini merupakan hari yang paling mendebarkan bagi seluruh siswa kelas 3 SMA. Karena hari ini ialah hari pengumuman kelulusan bagi kami semua. Ya gue sih hanya bisa berharap pasrah aja sama apa yang nanti akan gue terima. Kalau lulus ya syukur, kalau enggak lulus ya gue kabur. Sekolah gue mengumumkan untuk orang tua siswa yang mengambil amplop kelulusan tersebut. Di samping itu juga ya karena memang mood gue masih gak enak buat bepergian. Gue masih mencoba untuk melepas diri dari almarhum. Jadi sudah ditentukan oleh sekolah sore ini. Adalah ayah gue yang akan mengambil amplop kelulusan tersebut. Sorenya ayah gue pun langsung pergi ke sekolah untuk menghadiri pembagian amplop. Tak ada sama sekali perasaan gelisah, deg-degan bagi gue. Gue tetap seperti biasa pada sore itu gak kayak kebanyakan orang lain ketika menerima hasil kelulusan tersebut. Sekitar 1 jam, ayah gue balik ke rumah sambil membawa amplop. Sementara malah ibu gue yang gelisah pengen cepet-cepet ngeliat isi amplop itu. Gimana ya? Si Iyas? Tanya ibu kepada ayah. Ibu lihat sendiri aja nih ya sama Iyas. Kata ayah gue sambil memberikan amplop tersebut kepada ibu. Dengan perlahan ibu membuka bagian atas amplop, dan sepertinya amplop ini sudah dibuka. Duluan sama ayah, terlihat segel dari amplop itu telah terbuka dan beberapa bagian telah sobek. Lalu ibu mengeluarkan suratnya dari dalam amplop dan membaca perlahan dari atas. Ketika sudah mencapai bagian tengah surat terlihat tulisan. Peserta didik, Ilyas. Dengan no ujian, XXXXXXXXXXXX. Dinyatakan lulus. Ibu gue seketika tampak bahagia banget, ia langsung memeluk gue dan gue pun memeluk ibu. Gue karena berkat dukungan dialah gue bisa lulus. Ibu bangga sama kamu nak. Kata ibu sambil memeluk gue. Iya, alhamdulillah ya bu. Ini berkat dukungan ibu juga. Kemudian ayah menghampiri gue dan memberikan acungan jempol kepada gue. Nilai matematik kamu tinggi juga ya Yas. Ucap ayah gue. Masa sih ya? Ia lihat aja itu di bagian bawah. Gue mendapati nilai matematika gue berada di angka 9,5, wow. Gue ngerasa apa yang telah gue pelajari selama ini benar-benar membuahkan hasil yang baik bagi diri gue dan semua orang di sekitar gue. Lalu diikuti dengan nilai-nilai mapel yang lain pada angka rata-rata 80-an. Nanti malam kita rayain Yas, kita makan di luar, ucap ayah. Akhirnya malam ini gue bisa menghabiskan waktu bersama kedua orang tua gue di luar. Jarang-jarang banget gue bisa begini. Biasanya gue paling sama teman atau enggak cewek. Sesudah makan di sebuah restoran kami bertiga membicarakan rencana ke depannya. Lusa kamu sudah harus berangkat ya Yas. Ucap ayah. Apa gak kecepetan ya ya? Tanya gue. Lebih cepat lebih baik Yas, lagian ayah juga udah bilang ke Om Gary, entar masalah kuliah. Diurus semua sama dia udah ayah bilangin. Ya udah deh kalau gitu ya. Kita bertiga pulang ke rumah dan sampai sekitar pukul 21.30 atau setengah 9. Seperti biasa gue langsung masuk kamar dan rebahan deh di kamar sambil memikirkan apa yang harus gue persiapkan sebelum gue pindah ke Bogor. Beberapa menit kemudian ketika gue sedang mengambil tas yang biasa gue gunakan untuk menaruh baju-baju, HP gue bunyi. Seseorang nelpon gue malam ini. Tetet. Halo? Assalamualaikum Yas. Kata perempuan tersebut. Waalaikumsalam. Kenapa? Kirain udah tidur kamu. Belum lah. Ucap gue singkat. Aku baru nyampe nih Yas. Katanya. Oh. Hihi. Iya serius. Aku udah di Bogor. Kata Vira dengan sedikit manja. Ya udah bagus. Ucap gue cuek. Nyebelin kamu ha? Gimana lulus gak kamu? Hahaha. Katanya sedikit meledek. Alhamdulillah. Jawab seadanya. Bagus dong. Ya.
Kamu kapan ke Bogornya? Tanya dia. Lusa, lagi-lagi gue jawab seadanya doang karena emang gue males banget. Gak ada mood. Banget gue mau ngobrol sama cewek. Aku jemput ya? Gak usah. Ya begitulah obrolan gue dengan Vira via telepon malam itu, lebih banyak gue jawab seadanya. Dan cuek. Karena gue emang lagi males aja sama gak mood buat ngomong sama cewek. Tak terasa hari ini hari dimana gue akan berangkat ke Bogor. Setelah semalam gue packing seluruh baju gue dan benda-benda lainnya. Gue berangkat hari ini sore sekitar jam 5-an. Paginya gue menyempatkan dulu untuk mampir ke rumahnya Tiara Plus setelah itu ke makamnya. Gue harus pamit dulu dong sama mamanya, gak mungkin masa gue ninggalin gitu aja. Dan tak lupa gue membawa mainan-mainan bekas gue dulu kecil dan rencananya akan gue berikan kepada adiknya Tiara. Sekitar jam 9-an gue auto ke sana. Sampai di sana seperti biasa gue disambut dengan baik oleh mamanya langsung. Tante apa kabarnya? Tanya gue. Alhamdulillah nak. Baik. Dede, nya kemana Tan? Itu lagi main di luar sama temen-temennya, kata mamanya. Oh. Jadi gini tante, saya kesini mau ngasih ini, mainan bekas punya saya dulu pas kecil. Sekalian pamitan, saya mau pindah ngelanjutin kuliah ke Bogor. Makasih ya Yas. Gak apa-apa nih mainan kamu dikasih ke Dede? Gak apa-apa tante, lagian daripada numpuk di rumah gak kepakekan biar buat Dede main di sini. Tante juga sekali lagi berterima kasih sama kamu nak. Kamu baik sama Tiara, kamu udah jagain Tiara, kamu udah buat Tiara senang. Jujur saya sayang banget sama dia tante. Tante bisa mengerti kok perasaan kamu, tapi ya udahlah ya, kita ikhlasin aja. Iya tante. Memang sudah ketentuan dari yang atas. Mau minum apa Yas, biar tante bikinin? Gak usah repot-repot tante. Saya juga bentar lagi mau ke makam Tiara. Oh ya udah deh. Kalau gitu saya permisi dulu ya tante. Kata gue sambil berdiri lalu saling mencium tangannya. Iya, sukses ya kuliahnya. Iya tante, amin. Gue pun lalu meninggalkan rumahnya almarhum Tiara dengan lega, seenggaknya gue gak ngilang gitu aja tiba-tiba. Dari situ gue langsung mampir ke tukang bunga dulu beli mawar putih, ya. Bunga kesukaannya Tiara lalu baru deh gue ke makamnya. Di makam gue berjalan menyusuri beberapa makam orang lain hingga bisa sampai di makamnya Tiara, terlihat makamnya masih tampak segar dilihat. Di situ gue seolah-olah gue berbicara seperti biasa dengan Tiara. Mungkin kelihatannya kelakuan. Gue ini bisa dibilang agak gila ya, masa orang ngomong sama kuburan. Assalamualaikum Ra. Aku kangen sama kamu Ra. Makanya aku kesini. Iya aku bawain bunga kesukaan kamu loh. Aku taruh ya, kata gue sambil menaruh mawar putih tersebut di dekat batu nisannya. Ara. Alhamdulillah aku lulus, ini berkat kamu juga Ra. Kamu selalu nyemangatin aku dan hal itu gak sia-sia Ra. Aku dapat nilai yang lumayan, aku juga nurutin apa yang kamu bilang waktu itu Ra. Aku bakal ngelanjutin ke kuliah Ra. Kata gue sambil menaburkan bunga kembang. Tapi Ra, aku kuliahnya di Bogor. Jadinya aku gak bisa nengokin kamu terus. Ra, maaf ya, ucap gue mengelus nisannya. Tapi aku janji Ra, setiap kali ada waktu, aku akan nyempetin ke sini ya Ra. Buat doain kamu. Juga di sana. Setelah itu, gue pun di sana mendoakan Tiara, mendoakan supaya di sana ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Tuhan. Berlanjut. Part 182, Welcome to Kota Hujan. Sorenya gue diantar kedua orang tua gue bersama seseorang. Yap, Nisalah seseorang itu. Kami berangkat dari rumah gue menggunakan mobilnya Nisa. Sampai di terminal gue kami. Semua turun lalu ayah membantu gue memasukkan barang-barang gue ke dalam bus. Nah, setelah itu gue pamitan sama mereka. Buk, iya, Iyas pamit dulu ya, doain semoga kuliahnya nanti lancar dan semuanya baik-baik
Aja di sana ya, kata gue sambil mencium kedua tangan mereka. Iya, pasti nak. Kamu baik-baik ya di sana, nurut sama Om Gary jangan bandel. Kata ibu gue. Ingat Yas. Sholat jangan ditinggalin, kalau ada apa-apa telepon ya. Lanjut ayah gue. Iya pasti ya, kata gue tersenyum. Kamu pamitan sama Nisa juga ya, kata ibu gue. Iya bu, ucap gue lalu memandang Nisa yang berada di belakang. Gue memandang Nisa dan berjalan ke arahnya. By the way, gak terasa banget ya, dulu gue yang jemput dia pas pindah ke sini, sekarang dia yang nganter gue pindah. Gue berjalan ke dekat badannya dan gue menatap matanya. Kak, gue pamit ya. Lo di Surabaya nanti kuliahnya juga yang bener kak. Jangan males-malesan. Hehe. Setelah gue mengatakan itu, mata Nisa berkaca-kaca. Ia langsung memeluk gue. Pelukannya terasa erat, dan seakan-akan dia berharap gue untuk gak pergi. Yas. Kamu baik-baik ya di sana jangan lupain aku kamu juga nanti kapan-kapan. Main ya ke Surabaya. Tanyanya. Ia janji kok kak tapi. Tapi kenapa? Kamu males ya nyamperin aku di sana. Ini meluknya kekencengan hehe. Maaf ya Yas. Kata Nisa sambil melepas pelukannya. Hehe. Udah ya, mau berangkat tuh. Iya, hati-hati ya Yas. Sambil melambaikan tangannya kepada gue. Gue pun berjalan ke arah bus dan naik ke dalam bus tersebut. Beberapa menit kemudian bus berjalan, lalu gue melihat keluarga gue yang melambaikan tangannya ke gue dari luar. Gue pun membalasnya dengan sebuah senyuman. Baru jalan beberapa menit, HP gue udah bunyi aja. Apa mungkin ada barang? Gue yang ketinggalan? Perasaan tadi udah lengkap kok dimasukin semuanya. Gue keluarin HP dari kocek celana gue, taunya si Vira yang nelpon. Kenapa lagi sih nih anak? Hadeh. Halo assalamualaikum. Ucapnya. Waalaikumsalam. Kenapa sih Fir? Kata gue dengan agak sedikit gak nyante. Kamu udah berangkat? Udah. Kata gue seperti biasa. Aku yang jemput aja ya. Kan kemarin aku udah bilang gak usah. Kata gue. Anjir kok gue jadi ngomong, aku, sih. Kesambet setan apaan nih gue bisa ngomong. Gini, bodoh lempeng aja, dianya gak sadar juga. Please ya aku jemput. Ya udah dah, entar aku bilang om biar gak usah jemput. Serius? Seriusan? Kamu teh serius? Ucapnya kedengeran seneng banget. Iye, dah ya. Iya kabarin aku ya kalau udah nyampe. Setelah menutup telepon dari Vira gue pun langsung memencet nomor Om Gary yang dikasih ayah. Tadi. Kemudian terdengar suara lelaki yang pasti suaranya si Om Gary. Halo Om. Ini Om Gary kan? Ini iya sih. Katanya memastikan. Iya Om. Kenapa Yas? Jadi gini Om, nanti nyampe terminal temen yang jemput, gak apa-apa kan Om? Slow aja Yas. Tar gue ada alamatnya ya. Om tunggu ya di mari. Ucapnya dengan logat Jakarta gitu. Kampret, nih om gue logatnya logat gaul Jakarta banget eneh. Apa mungkin gara-gara dia kerja di Jakarta ya makanya kayak gini. Siap om, ntar kalau udah sampai Iyas kabarin lagi. Sep. Kata Om Gary. Gue pun menutup telepon dan menyandarkan kepala gue ke arah dekat jendela. Untung aja kali. Ini sebelah gue ibuk-ibuk, bukan manusia setengah jadi kek waktu itu. Akhirnya rasa kantuk pun mulai menyerang gue. Mata gue mulai sayup-sayup untuk melihat. Karena semakin kuat rasa kantuk itu membuat gue tertidur sampai ke Bogor. Saat sampai di Bogor gue terbangun dan melihat suasana sudah malam, suara petugas bus yang memberitahukan bahwa sebentar lagi kita akan nyampe di terminalnya. Pasti tahu kan? Terminalnya terminal apa? Lalu gue turun dan mengambil barang-barang gue yang ada di dalam bagasi bus. Gak banyak. Sih, gue cuma bawa 1 tas ransel dan 1 koper berukuran sedang.
Gue pun menunggu di salah satu tempat sambil meng-WA Vira yang, katanya, mau jemput. Kira-kira ada kali gue nunggu 25 menit dan gue melihat seseorang yang benar-benar beda. Yap. Padahal baru beberapa minggu doang. Gue melihat dia dengan rambut dikuncir kuda memakai baju kaos warna putih serta celana pendek selutut berwarna biru. Dan tak lupa kacamatanya yang biasa ia gunakan. Anjir kok beda banget dah. Batin gue. Makin cantik aja nih anak. Batin gue. Dia pun terus mencari gue dan melihat sekeliling, sampai akhirnya dia menemukan gue, dia menuju ke arah gue sambil senyum-senyum gitu kan. Kan aneh banget ya senyum-senyum. Sambil jalan di tempat umum. Iya As. Panggilnya dengan semangat. Udah nunggu lama ya? Tanya Vira. 25 menit. Maaf ya, katanya sambil manyun. Ye. Jawab gue cuek. Gue pun mengikuti Vira ke tempat ia memarkirkan kendaraannya. Ia membawa mobil, gue pun memasukkan barang-barang ke bagian belakang. Di mobil gue lebih banyak DMC, sesekali. Gue ngeliat suasana kota ini pada malam hari. Yas kamu udah makan? Tanya Vira. Belum. Jawab gue cuek. Makan yuk. Males Fir, entar di kos aja deh. Tuh kan kamu emang selalu aja nolak setiap kali aku ngajak, ucap Vira cemberut. Males Vira. Mau ya? Katanya memohon. Emang mau makan apa sih? Aku lagi pengen makan mie ayam Yas. Pintanya. Iya deh ya, mau. Bener ya? Tanyanya lalu raut wajahnya kembali berubah. Iya. Asyik, kata Vira nyengir. Akhirnya gue diajak Vira makan di salah satu tempat makan mie ayam yang terkenal di Bogor di daerah Sudirman. Awalnya kami cuma memesan 2 porsi buat kita berdua. Tapi itu berubah ketika gue ngelihat dia lahap banget makannya. Entah kenapa gue menganggap itu menjadi sebuah hal lucu dan sukses membuat gue tertawa. Yap, baru kali ini tertawa terhadap cewek. Semenjak kepergian Tiara yang bisa dibilang mengubah sikap gue saat itu. Hahaha, gue tertawa melihat dia makan yang lahap banget. Ih kamu ngeliatin aku ya? Haha, itu lahap banget makannya. Ih kok kamu ketawa sih, orang lapar juga ah, katanya sambil manyun gitu. Haha, abis kamu lucu sih kalau makannya lahap kayak gitu hahaha. Aku mau nambah dulu seporsi lagi, kata dia lalu beranjak memesan porsi keduanya. Kemudian setelah memesan dia balik lagi ke tempat kita makan, lalu pesanan dia yang kedua. Udah dateng dan dia pun langsung melahapnya. Belum makan ya dari pagi hahaha, ketahuan banget. Ih so tau kamu ih. Kata dia sambil menyendok mie-nya. Setelah selesai makan, Vira gue suruh tunggu di mobil sementara gue bayar dulu makanannya. Sekali-kali gue yang bayarin, hitung-hitung sekalian terima kasih juga udah dijemput. Abis bayar gue. Masuk deh ke dalam mobil. Ke alamat ini ya Vir. Sip. Tujuan terakhir adalah kosannya Om Gary. Awalnya gue berpikir kosannya ini seperti kosan biasa aja. Ternyata kosan ini satu area sama rumahnya Om Gary. Ketika gue sampai di sana, ternyata Om Gary lagi nyantai di luar rumah sambil ngerokok. Gue sama Vira keluar dari mobil dan menurunkan barang gue. Weh Iyas, udah gede aja ya. Sapa Om Gary. Om. Sapa gue lalu salim. Itu siapa? Kenalin dulu dong Yas, ahaha, tanya Om. Ini. Baru aja gue mau ngenalin, Viranya sendiri yang ngenalin diri sendiri. Saya Tias Om. Temen SMA-nya Iyas. Kuliah di sini juga, kata Vira ngenalin dirinya. Oh ternyata, pantes aja si Iyas tadi gak mau dijemput, ternyata dijemput sama pujaan. Hati toh, ledek Om Gary. Ngaco ah Om. Ucap gue. Ahaha, ya udah deh masuk dulu dah yuk. Udah malam juga nih Om, aku pulang dulu deh ya. Kata Vira. Oh ya udah deh hati-hati ya, makasih udah ngejemput Iyas, kata Om gue kepada Vira. Iya Om. Lalu Vira pun naik ke mobilnya dan pulang ke rumahnya.
Gue pun diajak masuk ke rumahnya Om Gary dulu. Lo mau tidur di mana nih, Yas? Om kasih pilihan, kamar di sini apa di kamar kos? Kata Om Gary. Di kamar kos aja deh Om, biar berbaur juga sama penghuni kos ini. Ucap gue. SIP. Nih kunci kamarnya, kamar lo yang di tengah ya Yas, entar lo kalau makan, nonton TV, atau internetan ke rumah aja. Emang ada wifi di sini Om? Tanya gue. Ada 2 di sini, 1 buat di rumah, 1 buat di kosan Om lah. Oh SIP dah, kalau gitu Iyas ke kamar dulu ya, mau istirahat sama sekalian beberes dulu. Oke dah. Lusa dah baru kita ngurus kuliahan lo ya. Siap Om, kata gue. Yap Om Gary friendly banget orangnya. Gue lebih nganggep dia sebagai abang sih, selain umurnya juga yang terbilang muda yaitu 26 tahun, dia juga asik kalau diajak bicara. Gue pun menuju ke kosan dan melihat beberapa penghuni kosan ada yang lagi pacaran lah di Selasar. Ada juga yang nongkrong juga bareng teman-temannya. Gue pun memilih untuk istirahat dulu dan beberes. Baru dah besoknya kenalan sama penghuni sini. Gue pun masuk ke kamar yang gak begitu besar, tapi ada kamar mandi di dalamnya dan gue rebahan dulu melepas rasa penat. Namun, tiba-tiba gue keinget. Gue kan belum bilang makasih sama Vira. Gue pun buru-buru ngambil HP dan menelpon Vira. Halo? Iyas kenapa Yas? Ucap Vira. Kirain udah tur, cuma mau bilang makasih aja, soalnya udah ngejemput tadi. Iya ya sama-sama aku belum tidur kok. Lagi nonton TV aja. Kamu lagi ngapain sekarang? Ujarnya. Ini lagi mau beberes barang aja. Besok aku bantu ya, sekalian bersih. Aku kesana besok pagi, hehe. Iya. Ya udah Nick Tias. Ucap Vira. Nick juga. Tias. Berlanjut. Part 183. Dinginnya malam membuat diri gue semakin mengantuk. Rencana yang telah gue buat tadi untuk berberes-beres jadi gagal dan gue lebih memilih untuk tidur saja. Diawali dengan nguap. Gue kemudian mengambil guling yang berada di sebelah gue. HMMMPH wangi ternyata. Sepertinya nih sarung gulingnya baru diganti. Gue memeluk guling tersebut dan mulai memejamkan mata. Sedang asik-asiknya bermain di dunia mimpi, gue merasakan air mengalir di wajah gue. Hah? Air? Di muka? Masa sih nih kosan atapnya bocor? Lalu kedua kalinya gue merasakan lagi, tapi ini gak ngalir, melainkan seperti disiram. Birrrr. Gue kaget dong gue bangun dan langsung duduk. Gue menoleh ke arah kanan gue dan menyadari bahwa gue telah disiram oleh Vira dengan segelas air putih. Untung aja segelas. Gimana kalau sebaskom? Anjir kok ada dia di sini? Batin gue. Kamu ngapain di sini? Kamu kok bisa masuk? Tanya gue kaget. Hahaha rahasia dong, kamu tuh kebo banget ya. Ujarnya. Ini kan masih malam Tias. Kata gue sebel. Malam dari Hong Kong. Ini udah pagi on, katanya sambil tertawa. Pagi? Ucap gue sambil mengucek-ngucek mata dan menyadari kalau rupanya udah terang. Mulaikan otaknya geser kamu, hahaha, ujarnya ngeledek gue. Serius kamu tuh yang otaknya geser? Gak ada kerjaan banget nyiram-nyiram. Tapi kan cuma sedikit. Itu juga biar kamunya bangun. Dikit sih dikit, tapi tetap aja basah Tias. Serius, kata gue kemudian mengelap muka. Ya udah cepetan mandi sana Gi buruan. Iye bawe lu. Kata gue saking keselnya. Ini nih yang gue paling males, kalau udah muncul sifat nyebelinnya Vira. Bikin gue ngelus. Dada terus nih anak. Untung aja gue orangnya adem ayem. Kalau kata pepatah sih kayak gini. Keep calm and stay handsome. Iya pepatah ngaco. Walaupun masih dalam keadaan males-malesan, gue kemudian ngambil handuk di dalam tas.
Ransel gue juga tak lupa mengambil peralatan mandi kayak sabun, sampo ODLL. Bercebar-cebur. Cebar-cebur. Gue pun akhirnya selesai mandi dan kembali ganteng lagi. Sementara saat gue keluar dari kamar mandi, gue lihat Vira sedang berkaca. Duh Neng, ngapain ngaca sih, kan udah cantik, batin gue. Gue kemudian keluar kamar kos untuk menjemur handuk gue yang basah. Kebetulan anak sebelah kamar gue lagi nongkrong juga di luar, jadi sekalian kenalan dah. Oi bang. Kenalan dululah, aneh penghuni baru haha. Oh lu yang baru masuk semalam ya? Iye bang. Kalau dilihat-lihat sih dari badannya sih gagah, mirip-mirip Om Gary gitu. Gue Ilyas, panggil aja Yas hehe. Oh gue Ilham, salam kenal. Kuliah juga bang di sini? Iya masih kuliah, semester 3. Oh, ya udah gue masuk dulu ya, mau beres-beres dulu. Oke, ntar kalau mau minjem apa-apa ke kamar gue aja ya. Gue kembali masuk ke dalam kamar disusul sama perut gue yang mulai keroncongan karena belum sarapan. Rencananya sih gue mau cari sarapan sendiri keluar. Kamu mau kemana? Celetuk Vira. Cari sarapan. Aku tuh bawain kamu sarapan tau gak? Katanya. Serius? Tanya gue. Iya cek aja di ransel aku. Gue berharap apa yang dikatakan Vira itu fakta. Duh kalau beneran baik banget ya. Sampai nyempetin bawain gue sarapan. Kemudian gue membuka tas ranselnya Vira yang berwarna biru. It always blue, blue is a very very serious. Terlihat sebuah bungkusan yang gue rasa itu kotak makan. Gue keluarin tuh bungkusan dan gue buka. HMMMPHH, baunya mantep bener. Bikin makin lapar aja. Nasi lauknya ayam kecap. Bauh ini sih pasti enak banget. Ini kamu masak sendiri? Iyalah, khusus buat kamu Ahad, haha, kata dia sambil nyengir. Wah khusus, curiga, Neng jangan-jangan dikasih racun ya. Is kamu Suzon mulu, dicobainlah. Katanya lapar. Katanya cemberut. Barenglah, masa kokinya sendiri gak ikutan nyicip hehe. Ajak gue. Kan itu buat kamu Yas. Masa aku ikutan juga sih? Ya udah deh kalau nolak Ahad. Aku pinjam HP kamu ya. Iya ambil aja tuh di meja. Kata gue. Sendok pertama masuk dan rasanya itu. Boom. Enak banget sumpah. Terutama ayamnya. Ya. Bisaan dia masaknya. Apa emang udah bakat ya? Cocok nih jadi calon pembantu rumah. Tangga canda nyonya. Kamu bisaan sih masaknya. Kata gue entah itu memuji atau meledek. Namanya juga anak cewek Yas, cewek itu harus bisa masak lo Yas, kata mamaku. Makanya aku niat biar bener-bener bisa, hehe, dan juga biar gak manja. Lah kamu aja manja, gimana toh? Kata gue ngeledek dia. Itu kan lain lagi, ujarnya disusul dengan cubitan keras ke bagian pinggang gue. Anjir. Argerg. Sakit tau gak? Orang lagi makan juga. Serius, kata gue kesal. Habis kamu nyebelin sih. Baru aja gue lagi menikmati kelezatan makanan ini, ada aja pengganggunya serius. Mana sakit? Banget lagi kampret. Serius, semoga aja ini cukup pertama dan terakhir kali ya. Kemudian setelah perut gue kenyang, gue mulai dah tuh beres-beres. Pertama dari beresin baju. Dulu, satu persatu baju gue rapihin dan gue masukin ke lemari. Setelah itu gue mengambil terminal listrik yang gue bawa, supaya kalau mau ngecas, naruh kipas angin biar enak. Soalnya, colokannya banyak. Sementara Vira, dia nyapu, ngerapihin tempat tidur gue sama barang-barang gue yang lain. Yas, kok tadi HP kamu aku lihat, sepi banget ya, yang WA cuma aku doang. Apa emang kamu jarang make HP? Tanyanya sambil nyapu bagian dekat pintu. Diger banget lu kalau itu WA dari kamu. Lah terus siapa? Orang nomornya nomor aku kok. Kata dia. Itu yang WA calon pembantu gue, nih buktinya dia rajin bener lagi nyapu. Orangnya. Iya As.
Kamu jahat ya sama aku, katanya dengan raut wajah kesal. Ya itulah kegiatan gue selama hari pertama gue di Bogor, dipenuhi dengan beres-berberes. Keesokan harinya gue mengurus semua hal tentang kegiatan kuliah gue nanti bersama Om Gary. Dia yang tahu segalanya tentang urus-mengurus seperti itu, sementara gue hanya disuruh untuk mempersiapkan segala berkas-berkasnya. Perlahan-lahan gue mulai bisa lepas dari Tiara, gue bisa melupakan sejenak perasaan sedih itu. Di sini, api semangat dalam diri gue kembali bergejolak kembali dan siap menghadapi apa yang telah menanti di depan sana. Berlanjut. Part 184, Salah Paham. Beberapa bulan kemudian, akhirnya gue keterima di salah satu universitas di Bogor. Sementara Vira dia keterima di negeri bareng sama Evan tapi mereka beda fakultas, temen gue pas SMA. Dulu. Evan sendiri di sini gue ajak untuk tinggal di kosnya Om Gary, biar deket aja gitu. Soalnya, temen deket gue di sini kan cuma si Evan doang. Selama gue kuliah, sering banget gue ke kampusnya Vira, entah itu dia minta jemput lah. Nganterin dia ke suatu tempat. Awalnya sih gue kesel ya disuruh-suruh gitu. Tapi lama-lama gue juga mikir, kasihan juga ini bocah. Gak enak juga kalau nolak terus. Mana kadang kalau minta. Tolongnya itu pakai nada-nada manja gemes itu. Siapa yang gak luluh coba? Hari ini Evan nebeng balik ama gue. Dia bilangnya sih lagi di botani, alhasil gue meluncur kesana ngejemput dia. Duh baik bener ya gue. Sampai sana gue suruh dia keluar dari sana karena gue males masuk-masuk mall gitu. Celingak sana celinguk sini, akhirnya gue ngeliat Evan di pintu keluar mall. "Oi ngapain lo di sini Van?" tanya gue. "Tadi jalan sama kakak angkatan gue, makanya kesini, haha," kata dia nyengir kepada gue. "Lah terus kenapa gak balik sama dia aja?" "Ya gak enak lah Yas, masa gue diantar cewek serius," katanya lalu naik ke motor. "Serius ya udah langsung balik ye," kata gue sambil ngegas motor yang gue kendarai. "Iya SIP, tar mampir dulu ke warung AA, mau beli rokok dulu gue." "Yo." Dari botani kita mampir dulu ke warung deket kosan bentar. Si Evan beli rokok dulu. Baru deh abis itu kita balik ke kosan. Pas sampai, gue langsung masukin motornya Om Gary ke garasi dan sialnya Evan langsung nyelonong aja ke kosan ninggalin gue dulu. Karena kesal ditambah haus, gue akhirnya singgah dulu ke rumahnya Om Gary buat ngambil minum. Kali aja ada minuman seger kan? Saat gue nutup pintu garasi tiba-tiba HP gue bunyi. Satu message received. From Vira. "Yas, aku bentar lagi ke kosan ya. See you." WA tersebut gak gue bales karena gue udah kehausan banget, jadinya gue buru-buru ke rumahnya Om Gary. Gue jalan dari garasi ke depan pintu rumahnya, wah pintu kebuka nih. Wah ada tamu nih, batin gue. Gue masuk dan tak lupa ngucapin salam, dan gue ngedengar seseorang ngejawab salam gue. Tapi bukan Om Gary, soalnya yang jawab salam gue barusan suara cewek. Jangan-jangan gue udah gemeteran aja pas di situ. Perlahan gue ke ruang TV dulu, soalnya yang gue dengar sumber suaranya di situ. Gue tiba di ruang TV, bukannya gemeteran, malah gue sekarang jadi bengong gara-gara ngeliat seseorang itu. Nyer. Cakep banget ini cewek. Bening, blasteran lagi mukanya. Anjir. Siapa nih? Batin gue. Gue lihat cewek itu sedang nonton TV di sana. Saat gue di ruang TV dia ngeliat gue, lalu menyapa gue dengan ramahnya. "Hai. Kamu Iyas kan ya?" Dia menyapa gue sambil memberikan senyuman manis yang membuat gue menjadi speechless plus melongo. Iya, maaf kalau boleh tahu siapa ya?" tanya gue antara bingung sama grogi. Jujur, baru pertama kali ini gue ngobrol langsung sama cewek blasteran kayak Dwi. "Duduk dululah sini," ajaknya. Ih. Iya. Kata gue sambil menggaruk-garuk rambut gue. "Kenalin, aku Sena."
Kata dia setelah itu memberikan senyum lagi kepada gue. Duh, adem banget nih cewek kalau ngomong. Bikin tenggorokan gue yang tadinya halus jadi ga halus lagi. Oh, Sena, lagi ngapain di rumahnya Om Gary? Tanya gue. Lagi nungguin Gary sih, tapi pas kesini katanya dia mau mandi dulu bentar katanya. Oh, temennya Om Gary? Bukan. Jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. Terus siapa? Tanya gue lagi. Sini deh telinga kamu. Kata dia menyuruh gue untuk mendekatkan telinga gue. Iya. Ucap gue grogi lalu mendekatkan telinga gue. Aku pacarnya, hihi. Katanya berbisik pelan di telinga gue. Wah. Pacarnya Om Gary. Gila pakai jimat apa nih dapetnya cantik lagi, udah gitu. Blasteran pula abauh kalau misalnya Dwi tinggal di sini kayaknya gue bakal pindah nih. Ke rumahnya Om Gary. Soalnya betah sih ngeliat pacarnya Om Gary. Wah. Berarti manggilnya Teh Sena aja ya. Terserah kamunya ajalah gimana hehe. Jadi ntar jadi calon tante nih haha. Doain aja ya Yas. Hehe, kata dia tersenyum lagi. Akhirnya gue sama Teh Sena ngobrol-ngobrol sambil nungguin Om Gary kelar mandi. Nih mandi. Apa kolai ya soalnya agak lama banget. Jadi sedikit deskripsi tentang Teh Sena, wajahnya cantik banget, campuran antara Turki, Bandung. Jadi Teh Sena cerita sama gue kalau papanya itu orang Turki dan nikah di Indonesia. Mamanya sendiri asli Bandung. Kulitnya putih, yang bikin gue jatuh hati tuh matanya Gan, tahu. Sendirilah kalau mata orang-orang Turki kayak gimana, apalagi bulu matanya, hampir mirip. Kayak orang Arab sih tapi gak terlalu mirip benar. Rambutnya warna coklat dan Teh Sena ini. Umurnya 24 tahun waktu itu, lebih muda 2 tahun dari Om Gary. Pas lagi ngobrol-ngobrol sama Teh Sena, rupanya Vira dateng, terdengar dari luar suaranya. Ketika mengucapkan salam. Mungkin dia tadi abis dari kosan gue, terus gak ada guenya, abis itu. Dia ke rumah Om Gary nyariin gue. Ketika dia ke ruang TV, dia kaget gue lagi ngobrol sama Teh Sena, terlihat dari tatapan matanya. Vira saat melihat gue. Dia kaget saat itu dan hanya ngomong sebentar langsung pergi. Ya sorry nih ganggu, aku kesini cuma mau bawain kue nih buat kamu. Dah dulu ya. Aku pergi dulu takut ngeganggu. Ucapnya menaruh kotak makan yang biasa dia kasih ke gue, lalu pergi dengan tiba-tiba. Fir, mau kemana? Panggil gue. Bentar ya Teh, Iyas mau samperin dulu ke depan. Iya, mangga. Gue beranjak dari duduk dan menyusul Vira. Untung saja dia belum keluar dari area rumahnya. Om Gary. Dia sedang memutar mobilnya untuk keluar. Lalu gue samperin dia dan gue tanya si Vira. Terlihat samar-samar kalau dia sedang mengusap pipinya itu. Samar-samar ye. Saat gue samperin ternyata dia langsung ngebuka nurunin kaca pintu mobilnya dan Vira menoleh ke arah gue dengan mata berkaca-kaca. Vir. Kok buru-buru amat sih? Tanya gue. Enggak tadi pas sampai sini mama udah nelpon disuruh nganterin pesenan. Katanya pelan. Lo biasanya kan kamu kalau nganter pesenan mama pas sore. Enggak ini soalnya banyak pesenannya. Vir kamu nangis? Tanya gue melihat matanya yang merah. Gak tadi kelilipan debu. Kata dia sambil menghapus basah di pipinya. Serius nih kamu gak mau masuk dulu? Gak usah deh. Yas, aku langsung pergi aja. Lalu Vira pun pergi begitu aja dengan tiba-tiba. Padahal gak biasanya lo dia kayak gini. Seenggaknya minimal 1 jam lah kalau dia main ke tempat gue. Tapi apa mungkin dia cemburu gara-gara gue ngobrol berdua sama Teh Sena? Padahal kan. Umur kita jauh banget, tapi emang sih Teh Sena ini kelihatan banget mudanya gitu. Udah gitu gue. Lupa lagi tadi ngenalin Teh Sena, mestinya gue kenalin tuh biar gak jadi kayak gini. Kata. Batin gue yang sedikit mulai PK. Berlanjut. Part 185. Sejak kejadian itu, 2 hari sudah gue dicuekin sama Vira. Gue terus coba WA, tapi gak pernah dibales.
Gue coba telepon, sama juga gak dibales. Ya, gue beranggapan, mungkin apa yang gue pikirkan tempo hari tentang dia itu memang benar adanya. She's jealous. 2 hari sudah kamar ini berubah menjadi sepi. Sepi dari candanya yang tiap kali membuat diri gue tersenyum, sepi dari riuh suara dirinya yang biasanya selalu saja memarahi diri gue, sepi dari tingkah manjanya yang selalu membuat gue luluh, dan bisa untuk sejenak melupakan sosok Tiara dari bayang-bayang gue. Malam ini, tidak ada rencana gue sebagai seorang remaja untuk berjalan sambil menikmati malam minggu ini. Entah kenapa malam ini gue terus memikirkan tentang Vira. Padahal, jarang sekali gue bisa bertingkah aneh seperti ini. Rasanya, aneh sekali Vira yang bukan siapa-siapa gue, melainkan hanya seorang teman dekat bisa membuat gue jadi begini. Otak gue serasa penuh dengan namanya di pikiran gue. 8 PM. Itu yang baru saja gue lihat ketika mata gue tertuju pada jam di tangan kiri gue. Apakah gue harus mencoba untuk menghubungi dia lagi? Perasaan gue belum tenang ketika gue belum meminta maaf kepada dia. Serasa masih ada yang janggal di hati gue ini. Lalu, gue beranjak dari tempat tidur menuju ke meja di mana HP gue dicharge. Gue mengambilnya dan kemudian membuka kontak dirinya untuk yang kesekian kali. Perlahan gue mengetik sebuah nama di kolom search pada kontak di HP gue. Tias. Itulah nama yang gue gunakan untuk dirinya di kontak HP gue. Awalnya bukan itu nama yang gue gunakan sebelumnya. Tapi, ia sendiri yang meminta gue untuk mengganti namanya di kontak gue. Tepatnya sekitar 3 minggu yang lalu. Yas, aku pinjam HP kamu bentar ya. Ucapnya sambil memasang senyumnya. Mau ngapain? Ya pinjam aja. Katanya lalu tiba-tiba sudah ada HP gue di tangannya. Kampret, belum diizinin juga lu. Kata gue kaget ketika melihat HP gue sudah ada di tangannya. Bentar doang kali, katanya kemudian menjulurkan lidahnya kepada gue. Kemudian dia mulai mengutak-atik HP dan menyelesaikannya dengan waktu yang singkat. Gue bingung, apa yang ia lakukan di HP gue? Kok bisa cepat banget? Kamu apain sih HP aku? Tanya gue. Coba lihat kontak kamu deh, hihi. Gue coba cek semua kontak, tapi gue tak menemukan nama Vira di sana. Namun ketika gue mencoba mencari dari bawah dan saat sampai di bagian huruf T, gue melihat sebuah nama yang tak asing lagi, tapi baru ada di kontak HP gue. Tias. Gue telusuri lagi, yaitu gue menekan kontaknya dan terlihat beberapa subkontak yang berisi seperti email, office, and description. Kemudian mata gue tertuju pada bagian description. Sebuah tulisan yang awalnya menurut gue lebay. Your next guardian angel. Gue langsung memandang Vira yang tengah senyum-senyum sendiri ketika melihat ekspresi. Gue membaca description yang ia tulis di dalam kontaknya. Lebay lu. Sumpah. Biarin huek, jangan dihapus ya. Awas kalau kamu hapus. Suruhnya. Iya, tapi sumpah lebay banget kamu, Vir. Biarin, aku juga seneng kok, haha. Gue seketika tersenyum saat gue kembali membuka kontaknya pada malam ini. Lalu kemudian, gue menekan sebuah tombol, call, dan gue mendekatkannya ke telinga gue. Tut. Sedang sibuk. Yap, begitulah yang gue terima saat setelah beberapa saat gue menunggu. Nomornya aktif, tapi tidak diangkat oleh dia. Betapa ngenesnya gue malam ini. Telepon masih gak diangkat. Juga sama seperti kemarin. Akhirnya daripada gue makin lama makin ngenes di dalam kamar, gue memutuskan untuk keluar dari kamar sambil menikmati angin malam ini. Angin yang bisa menyejukkan hati para jomblo ngenes di luar sana sama seperti gue. Di luar kamar gue melihat Evan dan Ilham yang sedang bersantai pada malam ini. Oh yes. Sini napa, jangan ngendok terus di kamar, haha, kata Evan memanggil gue. Sialan Lovan, serius. Rokok, Yas?
Kata Ilham menawarkan gue sebatang rokok. Boleh deh Ham, nuhunnya. Sep. Yas tumben lo kayak gak semangat gitu, biasanya lo kalau malam-malam gini sumringah banget. Tanya Evan. Lagi males aja Van gue, kata gue sambil menyalakan korek yang berada di tengah meja. Paling si Ilyas lagi galau dia Van, hahaha, ucap Ilham kepada Evan sambil melirik gue. Hahaha pasti galauin Vira ya Kias haha, kata Evan. Tahu ah. Jawab gue lalu disusul dengan menghisap rokok yang ada di tangan gue. Saran aja nih Yas, kalau lo misalnya lagi marahan sama Vira, lo minta maaf deh. Lusa lo ke kampus aja, kan biasanya juga lusa lo jemput dia, lo minta maaf deh sama dia. Gitu ya Van? Iyalah bego. Oh iya, lo inget gak Yas, Kamis depan kan ulang tahunnya si Vira. Nah kalau lo sayang sih ya. Sama Vira lo kasih dia kado aja terus lo tembak dah Dwi. Hah tembak? Kata gue bingung sambil baru nyadar kalau hari Kamis depan itu Vira ulang tahun. Gini ya, lo sayang gak sih sama Vira? Tanya Evan. Hai mem. Jujur ya, gue mulai sayang sama dia dari gue tinggal di sini Van, soalnya dia udah ngerubah hidup gue semenjak tiara waktu itu meninggalkan Van. Gara-gara dia juga, gue bisa sedikit demi sedikit melupakan sejenak tentang tiara Van. Ya udah Yas, tunggu apa lagi? Dan lo mesti ingat. Yang deketin Vira itu gak sedikit lo. Bahkan sampai kakak angkatan juga banyak yang suka sama dia Yas. Kata Evan. Mengingatkan gue. Tapi gue gak yakin Davan kalau gue bakal diterima sama Vira. Yaelah gak yakin. Heh Cuk, lu dulu pernah ceritakan kalau Vira itu suka sama lo dari kelas 1 SMA dan sekarang kita udah kuliah. Itu artinya 3 tahun dia nunggu lu Yas. Masih gak yakin juga. Loh. Gue terdiam karena udah kikuk kalah beradu pendapat dengan Evan. Sebelum terlambat Yas. Itu aja dari gue Maha. Ucap Evan sambil memegang bahu gue. Apa yang barusan diucapkan oleh Evan benar-benar membuat diri gue terhenyak. Gue sadar. Gue gak pernah nganggep perasaan Vira kepada gue serius. Gue salah. Gue udah nyanyain. Perempuan seperti dia. 3 tahun merupakan waktu yang sangat panjang. 3 tahun dia hanya bisa menunggu gue. Menunggu dan menunggu, tanpa lampu hijau dari sisi gue. Namun, gue rasa sekaranglah saatnya untuk membuat dia tidak menunggu lagi. And now, I feel that I love you so much. Part 186. Pagi ini gue bangun telat lagi untuk kesekian kalinya, entah kenapa selama gue di sini gue sering banget bangun telat. Untungnya, ada Vira yang setiap pagi membangunkan gue via telepon. Tapi, semenjak kita gak pernah kontak-kontakan lagi beberapa hari ini, gak ada yang bangunin gue lagi. Via telepon. Pagi ini terasa sejuk sekali, rintik-rintik hujan yang sedari tadi mengguyur kota Bogor membuat sebagian aktivitas para masyarakat terganggu. Termasuk gue, mau cari sarapan jadi ketunda. Gue hanya bisa berdiam diri di kosan sambil menikmati kesejukan dari hujan pagi ini. Kebetulan, hari ini gue gak ada jadwal kuliah, jadinya gue gak perlu basah-basahan sampai ke kampus hari ini. Oh iya, hari ini juga hari di mana gue biasanya jemput Vira di kampusnya. Hal ini sudah menjadi rutinitas bagi gue di hari Senin. Rencananya juga hari ini gue mau ngejelasin apa yang terjadi. Tempo hari itu adalah sebuah kesalahpahaman, dan semoga saja ia mau mendengarkan penjelasan gue sekalian gue juga mau ngajak dia makan bareng. Udah lama juga gue gak ngajak dia makan di luar. Sekitar jam 9-an sehabis mandi gue keluar dari kamar dan menemui Ilham sedang menghisap rokok di depan kamarnya. Oi Ham, ngasep mulu lo. Gak kep tuh mulut, ledek gue. Haha. Biasalah ya selagi suntuk gini. Si Evan mana? Udah ke kampus dia tadi jam 8. Jawabnya sambil menyeruput kopi. Haha hujan-hujanan dah tuh anak, kata gue sambil tertawa. Kagak Yas, tadi dia dijemput sama cewek, naik mobil dia jadinya. Hebat juga tuh anak, cepet banget dapet ceweknya haha.
Jiahahaha. Tinggal lo Nias yang masih jomblo, haha, kata Ilham ngeledek gue. Serius, Ham, kira-kira kado buat cewek yang bagus apa ya, gue lagi bingung nih mau ngasih. Apaan ke temen gue? Temen apa temen haha, pasti buat cewek yang biasa main kesini ya haha. Hahaha temen Ham. Saran gue sih Yas, lo mending cari tahu deh barang yang lagi diincer atau yang lagi pengen dibeli sama Dwi. Kalau gue WA atau telepon sekarang juga gak mungkin banget Ham. Ya jangan gitulah Yas, lo stalking gitu, biar ntar pas dia nerima kado dari lo itu dia langsung kaget gitu. Kata Ilham menyarankan gue. Ya udah gue pinjem laptop lo bentar ya, buat browsing. Akhirnya di situ gue meminjam laptopnya Ilham yang kebetulan tersambung dengan koneksi internet. Hal pertama yang muncul di pikiran gue adalah, sosmednya Vira, gue buka. Tuh Facebooknya dan gue telusuri profilnya Vira. Dari atas gue lihat tampilan profil pikturenya. Sungguh membuat gue benar-benar makin jatuh hati sama dia. Profil pikturenya baru diambil beberapa hari yang lalu, yang menggambarkan wajahnya sedang murung, atau lagi manyun. Gitu. Kemudian gue lihat beberapa status yang dipostnya beberapa waktu lalu. Maafin aku ya, nyuekin kamu beberapa hari ini. Galau mikirin kamu. Ya begitulah kira-kira beberapa status dari total status yang telah gue baca pada waktu itu. Setelah itu gue scroll ke bagian bawah dan terlihatlah sebuah foto yang di-share oleh Vira sekitar seminggu yang lalu. Sebuah foto kalung yang di-share dari sebuah akun online shop. Gue klik akun online shop tersebut dan ternyata all shop itu menjual beberapa perhiasan seperti kalung, gelang, anting DLL. Saat gue lihat foto kalung tadi muncullah tampilan komen dari beberapa user. Yang komen di foto tersebut, termasuk Vira. Ia menanyakan harga kalung tersebut, yang kemudian dijawab oleh pemilik akun all shop tersebut dengan harga yang cukup lumayan bagi gue. Gue pun langsung menghubungi toko tersebut yang kebetulan letaknya juga di Bogor, jadi memungkinkan untuk cot. Alhasil, cot pun akan dilakukan besok di Botani, karena tokonya emang di Botani. Tak terasa saat gue melihat jam, ternyata udah jam 2, gue pun bersiap-siap menjemput Vira. Gue berpakaian yang rapi serta wangi agar membuat dia nyaman ketika jalan sama gue. Pas gue keluar kamar ternyata hujan masih turun dan tak kunjung berhenti. Tapi itu pun tak membuat niat gue menjadi padam. Gue bela-belain hujan-hujan begini hanya bermodal mantel sama helm doang gue meluncur ke kampusnya Vira. Setibanya di sana, gue menunggu di sekitaran dekat gedungnya Vira. Di bawah pohon gue nunggu sendirian sambil melihat ke arah gedungnya Vira yang berada di depan gue ini. Kondisi gue udah setengah basah, tapi gue tetap nungguin Vira keluar dari gedungnya. Sekitar 15 menit kemudian gue melihat Vira berjalan ditemani dengan seorang cowok. Ya, cowok tersebut lagi jalan keluar gedung bersama Vira. Emang sih terlihat dari sikap Viranya ke cowok tersebut biasa aja, tapi ya tetap aja bikin gue cemburu. Pertama kalinya gue cemburu sama melihat Vira lagi jalan bareng sama seorang cowok. Sang cowok pun terlihat mengajak Vira ngobrol sambil berjalan dan menuju ke sebuah mobil yang terparkir di dekat situ. Mereka berdua pun berlari kecil menuju mobil tersebut dan ketika sedang berlari kecil itu juga, Vira baru menyadari kalau gue ada di sana basah kuyup sedang menunggu dirinya. Wajahnya terlihat kaget ketika melihat gue dari kejauhan. Gue pun hanya bisa memberikan senyuman kepada dia di sana. Ia pun tak bisa berbuat banyak karena disuruh oleh cowok tersebut masuk ke dalam mobilnya. Saat itu gue hanya terdiam melihat mereka pergi dari situ dan membuat gue nyesek saat itu. Awalnya gue juga sempat berpikiran tadi buat nyamperin mereka, tapi gue sadar diri, gue juga bukan siapa-siapanya dia. Dan juga gak mungkin Vira mau pulang sama cowok seperti gue yang hanya membawa motor untuk ngejemputnya saat hujan-hujan begini sementara ada cowok yang membawa mobil yang mungkin lebih aman. Jadinya gagal deh gue hari ini ngejemput dia dan ngajak dia makan bareng.
Kemudian gue membeli makan untuk gue sendiri dan langsung pulang ke kosan dengan kondisi basah kuyup. Perasaan nyesek di hati. Sampai kosan kemudian gue ganti baju dulu lalu dilanjut dengan makan. Namun, saat sedang menyendoki nasi yang berada di piring, saat itu juga HP gue getar dan ada satu WA masuk. WA. Itu dari Vira, baru hari ini gue menerima WA darinya sejak kejadian sama Teh Sena waktu itu. Yas. Maafin aku. Tadi itu cuma kakak angkatan yang nawarin nganterin pulang. Yas. Aku gak enak juga kalau nolak tawarannya dia Yas. Yas kamu maafin aku. Yah. Gara-gara aku kamu jadi bela-belain dateng ngejemput aku. Yas kamu hari Kamis dateng ya ke ultah aku, di resto jam 3 sore ya. Seenggaknya WA tersebut bisa membuat gue tersenyum sejenak dan mengurangi rasa nyesek di hati ini. Berlanjut. Part 187, Violet to give it to her. 1. Sejak gue kemarin hujan-hujanan, badan gue mulai ngerasa gak enak. Meriang-meriang di badan. Gue mulai menghampiri, pilek-pilek juga sudah mulai menginvasi hidung gue. Suara gue pun mulai berubah deh jadi rada bindeng. Tapi itu semua tak membuat gue jadi lemes begitu aja. Keesokan harinya gue datang ke toko perhiasan yang kemarin sudah gue buat janji dan gue melakukan transaksi pembelian kalung yang diinginkan oleh Vira. Sebenarnya gue pengen sih buat surprise ke dia, cuman gue juga mikir kondisi gue yang lagi begini kan gak mungkin gue maksain. Gue kemudian mengeluarkan sebuah uang dengan nominal yang cukup besar dan gue bayarkan untuk kalung tersebut. Sekali-kali gue harus berkorban sedikit untuk orang tersayang. Sampai hari Rabu juga gitu, kondisi gue masih sama. Tetapi gue tetap datang ke kampus karena ada kuliah jam 9. Untung saja, saat dosen menjelaskan, gue masih bisa berkonsentrasi dengan materinya. Kalau enggak ya bisa susah nih buat move on ke materi berikutnya. Siang hari setelah gue balik dari kampus gue kembali istirahat di kosan, sebelumnya gue juga udah cerita ke Om Gary kalau gue lagi gak enak badan, dan gue pun disuruh untuk istirahat yang banyak oleh beliau. Di dalam kamar gue menghabiskan waktu sampai malam hari tiba, gue tidur. Lalu kebangun sekitar pukul 9 malam. Gila, lama banget ya gue tidur. Gue bangun lalu gue mandi. Selesai mandi entah kenapa gue ngeliat HP gue lampu LED-nya nyala. Wah ada WA nih. Semoga aja dari Vira deh. Taunya WA tersebut dari Om Gary padahal kalau Vira mungkin gue bisa langsung sembuh. Tuh saat itu juga. From, Om Gary. Ya sini ke rumah, kita makan sama-sama, dimasakin lo. Tanpa babi bu gue langsung cabut keluar kamar dan menuju rumahnya Om Gary. Sampai di sana. Terlihat Om Gary dan Teh Sena lagi berdua di meja makan sambil menyiapkan hidangan. Ayo ya sini makan bareng hehe. Ajak Teh Sena kepada gue. Teh, kapan dateng? Tanya gue sambil berjalan menuju ke meja makan. Tadi sore Yas. Oh iya katanya kamu lagi gak enak badan? Tanya Teh Sena. Iya Teh, lagi gak enak badan nih. Ya udah aku ambilin ya nasinya, by the way aku yang masak lo ya selauknya hehe, dicobain semua. Ya kata Teh Sena. Aku gak diambilin nih nasinya, saut Om Gary. Ih kamu emang ambil sendiri. Tega banget bu, bos, kata Om Gary sambil mengambil sendiri nasinya. Ya begitulah makan malam kami bertiga, diisi dengan penuh canda dan ledekan. Walaupun lebih banyak Teh Sena yang ngeledek ke Om Gary. Seenggaknya bisa sedikit menghibur gue. Lah malam ini, apalagi sampai dimasakin segala sama Teh Sena. Setelah makan gue kembali balik ke kamar terus mau lanjut tidur tapi gak bisa, mungkin gara-gara tadi gue tidurnya udah kelamaan kali ya. Lalu gue ambil HP dan ngeliat bahwa besok adalah hari Kamis. Yang dimana besok adalah hari ulang tahunnya Vira yang ke-18. Gue berpikir, daripada gue gak bisa tidur mendingan gue ntar pas jam 12 gue nelpon dia dan ngucapin selamat ke dia. Semoga aja sih dia ngangkat telepon dari gue. Semoga ya.
Waktu pun terus berjalan sementara gue masih melek sambil menonton TV. Lalu tak terasa. Sudah jam 12 saja. Perasaan gue mulai grogi ketika gue hendak menelpon Vira. Tut. Tut. Halo siapa ya? Katanya tak mengenali gue, mungkin karena efek ngantuk juga sih ya atau. Tiba-tiba gue ngebangunin dia yang lagi tidur. Ini aku Teh. Iyas hehe. Iyas. Kok suara kamu beda sih? Tanya dia. Iya ini lagi gak enak badan aja dari kemarin. Maaf nih kalau ngeganggu malam-malam gini. Ya ampun kamu istirahat layas, ntar makin gak enak badan kamunya. Hehe justru aku gak bisa tidur Teh. Pas banget sama. Sama apa Yas? Aku kebetulan lagi gak bisa tidur nih. Dari tadi kerjaan cuma meluk guling tapi. Gak merem-merem matanya serius. Hehe oh iya Teh. Selamat ulang tahun ya Revani Syafira Tias, semoga di umur ke-18 ini. Kamu lebih dewasa, lebih sayang sama orang tua kamu. Keluarga kamu. Teman-teman kamu. Makin cantik, makin pinter, sukses kuliahnya hehe. Dan sehat selalu ya Tias. Hehe. Kata gue. Mengucapkan selamat dan berdoa yang terbaik untuk dia. Ia terdiam mendengar kata gue barusan. Tias, maaf ya kalau ngucapinnya tengah malam begini hehe. Yas. Lo kok mewek sih Teh, kenapa ah? Tanya gue. Because you are the first, Yas, ucapnya. Oh ya? Hehe. Aku terharu Yas, kamu kan lagi sakit. Mestinya kamu istirahat sekarang Yas. Kata Vira. Sedikit terisak. Hehe. Seenggaknya bisa ngedengar suara kamu aja itu udah menjadi obat bagi aku Teh. Yas, besok aku kesana ya. Pinta. Udah gak apa-apa kok. Entar aku yang dateng aja ke tempat kamu ngerayain ultah. Yas, udahlah kamu gak usah maksain diri. Suruh dia. Gak apa-apa ya, palingan besok juga udah rada mendingan kok. Ya udah deh Teh, gitu aja happy birthday ya. Bobogi. Tapi kamunya juga bobo ya Yas. Biar cepat enakan badannya. Iya ah. Assalamualaikum Tias. Waalaikumsalam Iyas. Langsung bobo ya. Alhamdulillah gue lega banget malam ini. Pertama, gue bisa ngedenger suaranya Vira lagi. Kedua, gue bisa ngucapin happy birthday dia via telepon. Ya walaupun sebenarnya gue pengen ngucapin langsung sih. Tapi gak apa-apa deh ngucapin 2 kali kan entar gak masalah. Intinya gue malam ini seneng banget deh bisa berkomunikasi dengan Vira lagi. Keesokan harinya setelah pulang kuliah, gue nyempetin dulu balik ke kosan untuk ganti baju ke baju yang lebih rapi hehe. Setelah rapi dan wangi gue pamitan dulu sama Om Gary, kalau gue mau ke ulang tahun teman. Om, Iyas mau ke acara ulang tahun temen dulu ya. Yas, lo pakai mobil gue aja tuh. Lagian badan lo kan JG masih demam Yas, biar gak kena hujan. Pakai mobil Om nih? Iye, pakai aja, kebetulan juga ntar gue pergi make mobilnya Bu Bos haha, kata Om Gary. Bu Bos, siapa Om? Tanya gue. Calon Tante Elo Yas haha. SIP makasih ya Om. Haha, kata gue berterima kasih. Iya sama Yas. Gue pun mengambil kunci mobil Om Gary yang biasa ditaruh di dekat meja TV dan tak lupa, gue juga membawa sebuah kado yang kemarin gue beli untuk Vira semoga dia suka deh. Hehe. Ketika sampai di sana gue melihat teman 2 kuliahnya Vira, dan gue juga melihat Evan di sana lagi. Ngobrol sambil ngeceng lah tentunya. Gue bertemu kedua orang tuanya dan langsung salim ke mereka dan ekspresi ayahnya juga kaget melihat kehadiran gue di sini. Karena selama gue di sini, ayahnya Vira gak tahu karena beliau sedang berada di luar negeri saat itu. Saat gue lagi ngobrol sama ayahnya Vira, gue menoleh ke arah kanan gue dan terlihatlah dia sedang ngobrol berdua dengan cowok yang kemarin mengantar dia pulang berdua di dekat meja minuman. Samperin gak ya? Tapi sepertinya gue udah kalah saing nih. Berlanjut.
Part 188, Violet to give it to her, 2. Ketika mata gue melihatnya sedang bercengkrama dengan seorang laki-laki yang merupakan kakak angkatan dia yang kemarin mengantarnya pulang membuat gue semakin pesimis saja. Untuk berusaha menjelaskan tentang apa isi hati gue sekarang ini. Gue hanya terbengong. Melihat mereka yang terlihat cukup akrab satu sama lain membuat gue semakin merasa cemburu. Namun seseorang tiba-tiba membuyarkan lamunan gue. Yas. Panggil sebuah suara laki-laki yang cukup dewasa. Om. Kata gue tersenyum sambil menggaruk kepala gue. Kenapa, cemburu yang ngeliatin mereka? Kata papanya Vira sambil menunjuk ke arah Vira. Hehe. Enggak kok om. Enggak gimana, kelihatan kok dari muka kamu langsung lesu gitu. Ucap papanya. Tersenyum. Ya gimana ya om? Serba salah saya sih om, mau cemburu, tapi bukan siapa-siapanya om serius. Makanya cepat atuh dijadiin sama Tias. Nya. Om dukung kok. Rencananya sih gitu om, tapi kayaknya Ias udah kalah saing deh. There's chance. Kata papanya Vira sambil menepuk bahu gue. Iya sih om. Ias akan terus berusaha. Tapi om juga pengennya kalian itu membangun sebuah hubungan dengan serius Yas dan gak main-main lagi seperti dulu waktu di SMA. Om pengennya kalian benar-benar hubungan kalian itu berakhir pada satu tujuan. Kata papanya Vira berpesan kepada gue. Apa itu om? Tujuan itu adalah sebuah pernikahan. Dan om yakin kamu adalah orang yang tepat untuk Vira. Nanti. Gue terhenyak mendengar perkataan beliau barusan. Udah jangan lesu gitu, biar om panggilin ya Tiasnya. Hubungan gue memang selalu akrab sama beliau, sejak dari SMA gue telah mengenal baik. Beliau sebagai orang tua yang bijak, penyayang, ramah DLL. Namun perkataan beliau barusan memang membuat gue terkejut. Secara, tanpa diminta, ternyata beliau telah memberikan sebuah lampu hijau bagi gue dan kemudian gue bisa melihat secercah cahaya harapan untuk bisa memiliki Vira. Tias sini. Kok Iasnya dicuekin ini haha? Kata papanya memanggil Vira. Seketika Vira menoleh ke arah papanya yang sedang berdiri bersama gue. Lalu pandangan mata Vira berubah ketika melihat gue. Ia langsung menghentikan sejenak obrolannya kepada cowok itu dan meninggalkannya di sana. Ia kemudian langsung menghampiri kita berdua ini. Iya As. Katanya memanggil gue dengan tersenyum. Kayaknya om mau ke sana dulu deh ya biar gak ganggu hehe, kata papanya lalu meninggalkan gue dan Vira berdua. Ias kan kamu lagi sakit? Kata dia menatap mata gue. Enggak kok udah rada mendingan hehe. Apaan udah mendingan, masih anget gini loh. Katanya sambil memegang kening gue. Gak apa-apa kok. Kamu udah minum obat tadi sebelum kesini? Tanyanya begitu perhatian kepada gue. Udah tenang aja sih haha, emang kenapa kalau misalnya belum? Soalnya di sini gak ada yang mau ngangkat kamu kalau kamu pingsan haha. Ledeknya. Kepada gue. Serius ngeledek lagi nih jadinya. Canda Ias hehe. Aku cuma khawatir aja sama kamu. Khawatir kok gak ngejawab telepon beberapa hari yang lalu? Tanya gue sambil menaikkan alis. Gue. Habisnya sebel. Kata dia dengan raut wajah dimanyunin gitu. Haha ya teh aku ada sesuatu nih buat kamu, kata gue sambil ngerogoh kocek. Ketika gue sedang merogoh kocek untuk mengambil kado yang berupa kalung itu dari kocek gue. Itu, tiba-tiba temennya Vira manggil dia. Bentar ya Yas. Teman-teman aku manggil, kamu cicipin aja dulu kuenya ya. Hehe dah. Nasib T_T gagal deh ngasih kado ke Vira, padahal momennya udah pas banget. Wah. Mungkin memang belum rezekinya kali ya. Tetapi gue gak bakal patah semangat. Gue akan mencobanya nanti di lain waktu. Lalu tak beberapa lama acara dimulai dan seperti biasanya kalau acara ultah itu bagaimana? Pasti. Ya tiup lilin, makan dan salaman. Dan lagi-lagi setelah acara itu, sang cowok tadi kembali mendekati Vira dan membuat gue hanya bengong doang kek orang bego.
Malamnya ketika gue udah di kosan, gue lagi nyicil tugas kuliah, HP gue kemudian bunyi. Gue lihat dan yang nelpon malam-malam itu Vira. Ya kenapa teh? Gak apa-apa lagi pengen nelpon aja. Katanya di sana. Kangen ya hahaha, kata gue. Enggak tuh ye. Terus? Tanya gue. Hanya rindu. Jia hahaha sama aja kampret. Ucap gue. Hihihihi. Kamu lagi ngapain sih sekarang? Ini nyicil tugas aja. Kamu gak keep apa, tadi acaranya padat banget. Oh, iya nih keep banget Huf. Ini aja lagi ngadem di kamar. Sambil tiduran dong? Iya. Berarti gak pakai itu dong. Mesum. Jia hahaha canda-canda tapi emang kenyataan kan. Au, ah. Hehehe. Yas. Besok bisa jemput gak ke kampus? Emang jam berapa besok kamu kelar kuliah? Jam 1-an sih. Oke deh, ntar aku jemput. Makasih ya Yas, hihi. Iya Tias. Akhirnya gue bisa kembali berkomunikasi dengan Vira lagi. Sungguh membuat hati gue senang. Sekali. Namun masih ada yang mengganjal di hati gue ini. Soal waktu itu sama Teh Sena. Bahkan gue belum sempat ngejelasin tentang itu. Dan gue berjanji, besok gue akan menjelaskan semuanya kepada Vira. Berlanjut. Part 189, You Are My Guardian Angel. Rencananya, hari ini gue akan menjemput Vira setelah dia selesai dengan kuliahnya. Gue senang bisa ngejemput dia, gue ngerasa tiap gue ngeliat wajahnya Vira itu bawaannya pengen senyum aja. Udah kayak makanan aja ya, pengen diliatin terus hehe. Mungkin kemarin masih belum rezekinya untuk gue mengutarakan soal hati gue kepada Vira. Namun hari ini dan kali ini gue yakin kalau gue akan dapat mengutarakannya. Semoga saja gak ditolak ya. Raga ini sudah tak sabar lagi menunggu aba-aba dari Vira untuk otu ke kampusnya. Perasaan gue tiba-tiba menjadi gelisah begini. Pandangan gue sesekali menoleh ke arah HP gue. Namun sekitar 10 menit kemudian, mendadak hujan mengguyur di sekitar area gue. Gue takut. Gue gak bisa jemput Vira siang ini. Gue juga takut kalau misalnya Vira ngambek lagi kalau gue gak bisa jemput dia hari ini. Hujan turun begitu lebat, hingga membuat selasar depan kamar kosan gue menjadi basah dan licin. Gue pun mengecek seluruh bagian dalam kamar kos gue, apakah ada bagian yang bocor atau tidak. Di sela-sela pengecekan gue itu, tiba-tiba HP gue berdering. Untung saja HP gue letaknya dekat dengan gue, jadinya bunyi dari HP gue itu masih bisa terdengar karena derasnya suara gemuruh air hujan yang menghantam genteng maupun tanah di sekitar kamar. Terlihat di layar HP gue tertulis, Incoming Call, Tias. Halo Yas. Sapanya terdengar agak kresek-kresek mungkin efek hujan. Iya Teh. Kamu udah selesai kuliahnya? Tanya gue. Aku udah kok. Ya udah bentar lagi aku ke sana ya. Tapi hujan lo di sini. Di sana hujan gak? Tanya dia. Hujan Teh, lumayan. Kata gue, tapi gak apa-apa kok. Bentar lagi juga reda. Ya udah aku tunggu ya. Kamu hati-hati ya. Kata dia dengan kalimat kepedulian terhadap gue. Kamu nunggu di mananya? Aku di Taman Rektorat Tias. Sampai ketemu di sana ya. Walaupun hujan gue tetap bersiap untuk menuju ke sana. Tapi kali ini gue bawa mobil dong biar gak kayak kemarin. Gue meminjam mobilnya Om Gary untuk pergi ke kampusnya Vira. Tak lupa juga gue membawa kado yang waktu itu sempat gagal gue kasih kepada Vira waktu itu. Ketika tiba di sana gue memarkirkan mobil di sekitar dekat area Taman Rektorat. Namun saat gue hendak turun, kondisi di luar masih hujan tapi tak selebat seperti di kosan tadi. Gue melihat ke bagian kursi tengah mobil dan tak satu pun gue lihat adanya payung. Gimana gue mau turun? Yang ada kalau turun malah gue basah kuyup lagi serius. Yap, gue lupa membawa payung.
Ah bodoh amatlah hujan gini, Hajarwi. Batin gue. Dengan bermodal jaket yang gue pakai gue turun dari mobil dan mencari Vira di taman rektorat. Gue berlari kecil mencari Vira dan ternyata Vira sedang asik mendengarkan lagu dari iPod yang digenggamnya di sebuah tempat duduk beratap. Tias. Udah nunggu lama ya? Iyas kok kamu suka banget sih basah-basahan, ujar dia kaget melihat kondisi gue yang agak basah ketika gue menghampiri dia. Hehe lupa bawa payung tadi. Duduk dululah sini deket aku, sambil nunggu hujan reda. Ujarnya sambil mengeluarkan sebuah sapu tangan dari dalam tasnya. Hehe iya. Kata gue mulai grogi. Kayak anak kecil aja suka main hujan hehe. Kata dia sambil mengelap wajah gue dengan sapu tangannya yang begitu harum. Gue pun terdiam dan bingung harus mulai dari mana obrolan ini. Gue tiba-tiba jadi ngebelan gini. Oh iya? Gue mulai dari minta maaf dulu deh, kata suara dari otak gue. Obrolan pun gue mulai dari gue minta maaf dulu soal kejadian di rumah Om Gary waktu itu. Tias. Kata gue memanggil dia, aku minta maaf ya soal kejadian kemarin di rumah Om Gary, aku bisa jelasin semuanya kok. Maksud kamu? Tanya dia. Iya, jadi cewek yang kamu lihat waktu itu lagi ngobrol sama aku itu calon istrinya Om Gary T. Aku bisa kasih bukti kok kalau dia emang benar-benar calon istrinya. Sambil mengeluarkan HP gue dan menunjukkan foto Om Gary bersama Teh Sena dengan pose yang mesra. Kamu serius itu calon istrinya? Cantik banget. Iya, namanya Teh Sena, mau ku kenalin tah? Boleh-boleh, tapi aku minta maaf juga ya aku udah cemburuan gini. Kata dia manyun, aku juga minta maaf soal kemarin waktu hujan-hujanan pas kamu ngejemput aku. Kamu maafin aku ya? Iya Tias, aku maafin kok. Dan maaf juga udah bikin kamu cemburu juga. Kata dia. Kok kamu tahu sih kalau aku cemburu? Because our hearts is connected. Kata dia tersenyum. Oh iya, aku ada sesuatu nih buat kamu, bisa dibilang kado sih buat ultah kamu. Hehe. Kemudian gue merogoh saku dan mengambil sekotak kado yang berisi sebuah kalung yang telah diwanti-wanti oleh Vira. Nih. Kata gue sambil memberikannya kotak tersebut kepada Vira. Apa nih? Udah buka aja haha. Dia pun membuka perlahan kotak tersebut dan melihat apa isinya. Ia tampak begitu kaget ketika yang gue berikan adalah kalung yang ingin dia beli sejak lama. Ia menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Yas, kamu tahu dari mana? Kalung ini. Katanya pelan. Hehe, biasalah kalau urusan stalking kan aku jagonya. Yas, makasih ya kalungnya. Tapi ini kan mahal Yas. Terkadang cinta itu butuh sedikit pengorbanan teh. Yas, aku sayang sama kamu Yas. Kata dia lalu tiba-tiba memeluk tangan gue. Dan menyandarkan kepalanya di bahu gue. Maafin aku selama 3 tahun ini, aku terlalu cuek sama kamu, aku sering gak ngehargain perasaan kamu. Aku minta maaf banget. Kata gue meminta maaf, aku juga tahu selama 3 tahun ini kamu masih tetap nunggu kan? Kamu gak perlu minta maaf Yas, karena aku yakin Yas, aku yakin sama perasaan aku kalau kamu ialah orang yang tepat Yas. Dan aku juga seneng kok, akhirnya perjuangan aku. Selama 3 tahun ini gak sia-sia, katanya. Sepertinya inilah waktu yang tepat untuk nepatin permintaan almarhum Tiara, kata gue. Tersenyum dan membelai rambutnya Vira, could I be your guardian angel? Yes. Ilyas, and I would be your guardian angel too, I love you. My dear. Katanya. Sambil memeluk gue lebih erat. Hihi. Aku pengen kita serius ya Teh, ngejalanin hubungan yang baru ini. Tentu Yas. Bahkan aku pun udah siap Yas jika diminta untuk jadi calon istri kamu. Kampret nih anak, kuliah dulu Neng. Nikah emang nanti kalau udah lulus, aku janji aku akan ngelamar dan nikahin kamu. Kuliah dulu koi. Kata gue sambil noyor pala dia. Serius tahu? Ujarnya manyun. Iyain aja deh, rambut kamu wangi banget Teh.
Iya dong harus itu emaha biar cowok-cowok makin kecantol. Kampret kayak ada yang mau aja. Ada nih yang duduk sebelah aku huek, kata dia ngeledek gue. Jiahaha, kalungnya pakai dulu dong itu. Aku pakein ya. Kata gue sambil tertawa. Dia pun memberikan kalungnya kepada gue lagi dan gue memakaikan di lehernya yang jenjang. Itu. Setelah gue pakaikan di lehernya, dan gue lihat. She looks so beautiful. Batin gue. Kamu cantik Tias. Makasih Ias. Cuup, kata Vira disusul dengan sebuah ciuman di pipi. Sebuah ciuman pun mendarat di pipi kanan gue tersenyum dan memandangi wajahnya di. Kala hujan itu membuat hati gue semakin adem rasanya. Hujan pun mulai reda, langit yang sedari tadi mendung dan gelap, berubah menjadi warna biru. Cerah dan tampak berkumpul awan-awan baru yang menghiasi ruang udara di bumi ini. Sama. Seperti semangat dan harapan baru yang hadir dan akan menghiasi kehidupan gue di sini. Udah reda nih. Kamu lapar gak Tias? Tanya gue sambil melihat ke atas langit. Iya aku lapar nih belum makan siang tadi. Kamu mau makan apa? Tanya gue. Aku pengen mie ayam. Hihi, katanya ceria. SIP, yuk ke mobil. Kata gue lalu menggandeng tangannya ke tempat mobil gue parkir. Sebelum ke tempat kita biasa makan mie ayam, gue menyempatkan untuk mampir di pom bensin untuk mengisi bensin. Gue pun nunggu bentar tuh sambil nunggu petugasnya kelar ngisi bensin di mobil gue. Nanti kalau udah makan, kerjanya yang bagus ya, nyapu, ngepel, nyuci baju yang wangi. Terus, spray tiap bulan diganti terus kamar aku harus bersih ya. Iya as. Kamu pikir aku pembantu kamu apa? Hahaha. Canda Tias. Nyebelin kamu. Gue berharap hubungan gue dan Vira yang baru ini bisa membuat masing-masing dari kita menjadi lebih dewasa. Lebih saling support antara satu sama lain. Dan terus menjaga komunikasi agar hubungan ini tetap langgeng sampai nanti berakhir di pelaminan. Hardwell, Mad World. So many times it feels like my life is a battle. And I think I'm losing my mind. When all that surrounds me is my day of shadows. If I'm just a lost soul that's my day of paper. But your touch can color the white. And bring back the beauty into my life. Chow say it's a mad world but it's crazy. Crazy how you make the bad turn to amazing. And I don't want to lose this now. Chow say it's a mad world. We're both strangers finding our way together. Like two lights that dance through the dark. We shine bright and fade out into forever. And I'm trying to hold back the way I'm feeling. But you make me come back to life. Yeah, you've got me going insane tonight. Chow say it's a mad world but it's crazy. Crazy how you make the bad turn to amazing. And I don't want to lose this now. Chow say it's a mad world. B. Tamat. 90. Epilog. Siapa sangka kalau akhirnya bisa seperti ini? Siapa yang nyangka kalau gue memutuskan untuk bersama Vira, menjaganya, menyayanginya seperti apa yang telah Tiara pesan kepada gue. Sendiri juga gak nyangka, berawal dari sebuah pertemanan di kelas 1 SMA dan berhasil disatukan oleh proses yang cukup panjang. Kini telah gue temukan pengganti Tiara, tetapi tetap saja Tiara akan selalu ada di hati gue dan kenangan-kenangan indah akan selalu gue simpan di dalam memori gue sebagai sebuah bukti bahwa betapa sayangnya gue kepada almarhum Tiara. Sampai saat ini, gue dan Vira membuat kesepakatan untuk setiap 2 bulan sekali, kami akan pulang untuk sekedar berziarah ke makam almarhum Tiara. Dan di epilog ini, gue juga akan menceritakan secara singkat mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh besar di dalam cerita ini. Pertama dari Vira, dia salah satu orang yang saat ini gue paling sayangi banget, dia yang membuat hidup gue kembali bersemangat, kembali tersenyum. Dia yang selalu mensupport gue dengan berbagai cara yang membuat gue semakin jatuh hati pada dirinya. Sifatnya yang terkadang sewaktu-waktu berubah menjadi pribadi yang dewasa melalui bentuk perhatiannya.
terhadap gue, lalu sewaktu-waktu berubah menjadi pribadi yang manja melalui bentuk ingin diperhatikan dirinya oleh gue, membuat gue semakin yakin. Yakin karena dialah gadis yang selama ini gue inginkan untuk menjadi teman hidup gue nanti. Kini Vira masih fokus dengan kuliahnya plus ditambah ia mulai ikut mengelola butik yang dibangun oleh mamanya. Kedua Evan, sekarang juga masih fokus kuliah dan dia kini sudah gak jomblo lagi, dia memulai sebuah hubungan yang serius dengan orang yang gue kenal juga, yaitu Ririn, sepupunya Vira. Yang pernah gue ceritakan pada saat gue waktu itu terkena hukuman di musola. Ririn sengaja pindah ke Bogor karena memang seluruh keluarga besar Vira semuanya tinggal di Bogor. Karena hal itulah, Evan memutuskan untuk melanjutkan CLBK-nya saat di SMA dulu bersama Ririn. Cinta lama belum kelar. Ketiga Tasya, sama seperti gue, ia masih kuliah di Bandung. Dan Tasya lah orang yang gue ceritakan di side story. Dia telah bertunangan dengan seorang laki-laki yang menurut gue cocok banget sama dia, laki-laki yang sudah mapan di usianya yang muda itu memang bertekad untuk menjalani hubungan yang serius dengan Tasya, dan tampaknya Tasya juga menginginkan hal yang sama. Sedangkan gue hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua kedepannya. Keempat Nisa, kakak-kakaan gue ini kini kuliah di Surabaya dan gue sampai sekarang masih berkomunikasi dengan dia via WA, Line. Namun, yang paling bikin gue terkejut yaitu si Rian, iya. Bela-belain kuliah di Surabaya juga untuk bisa dekat sama Nisa. Yang gue dengar dari Vira sih, mereka udah jadian sekitar 1 tahun yang lalu. Kelima Nadia, sama seperti Tasya ia sekarang berada di Bandung dan gue sudah jarang banget kontak-kontakan lagi dengan dia, paling gue kontekan hanya pada hari 2 besar saja seperti Lebaran, Tahun Baru DLL. Keenam Nabila. Gue gak tahu kabarnya dia gimana sekarang, terakhir gue kontekan sama dia itu 1 tahun yang lalu, semoga saja dia baik-baik saja ya. And the last. Tiara. Dia udah tenang di sana, dan gue akan selalu berdoa yang terbaik buat kamu. Gue berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah merencanakan akhir yang indah pada kisah gue ini. Gue berterima kasih kepada Tiara karena dia telah memberikan gue pelajaran hidup yang berharga. Salah satunya yaitu, dalam keadaan susah maupun senang, itu semua harus kita lewati bersama-sama. Gue juga berterima kasih kepada Vira yang telah banyak mengajarkan gue tentang artinya menghargai perasaan orang lain, artinya menunggu dan masih banyak lagi. New Year Holiday, Desember 2013. Liburan tahun baru ini gue disuruh menjaga rumah Om Gary, karena Om Gary sedang liburan ke Bali bersama Teh Sena. Jadinya tahun baruan kali ini gue hanya bisa liburan di Bogor saja. Tapi tak apa. Gue bisa ngajak Vira nginep di sini. Suara pintu kamar pun terbuka, gue mendengar sebuah langkah kaki masuk dan kembali menutup pintu tersebut. Lalu terdengar pula suaranya ketika menaiki kasur yang sedang gue tempati ini dan ia lalu memeluk gue dengan erat dari belakang. Gue yang kaget menjadi terbangun dan merasakan wangi tubuhnya sedang memeluk erat tubuh gue. Tias. Ini kan masih jam 2 pagi sayang. Kata gue sambil membalikkan arah badan gue menghadap Vira. Aku gak bisa tidur. Alesan. Bilang aja pengen dekat-dekat, ucap gue lalu mengucek mata. Gak apa-apa ya aku tidur di sini sama kamu? Katanya dengan nada manja. Iya gak apa-apa kok, buat senyaman kamu aja ya. Tias. Kata gue membelai rambutnya. Dan matanya pun lambat laun mulai tertutup, tangannya tetap berada di posisi memeluk gue. Seakan-akan gue ini menjadi seperti gulingnya sendiri. Gue hanya bisa tersenyum melihat ia mulai tidur sambil membelai rambutnya pada dini hari itu. Tamat.